Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah. sehat. Ya, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Perkenalkan, saya di sini Vina Ika Emilia sebagai guru kalian pada pembelajaran seni budaya di kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru ya teman-teman, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelumnya saya izin share screen ya. Iya, Bu. Nah, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini saya mau tanya dulu ke kalian. Kalian kan sebagai anak-anak dalam masa studi nih, pastinya kalian tidak asing lagi kan dengan kata menggambar. Ada yang tahu nggak sih menggambar itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Anissa. Kalau menurut saya, Bu, menggambar itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan membentuk goresan-goresan pada kertas gambar atau intinya kertas ya, Bu ya, dengan menggunakan alat tulis. Ya, luar biasa Mbak Anissa. Sepertinya antusias sekali nih. Bagus-bagus. Semoga sampai akhir ya Mbak semangatnya. Ya, Nah, Bu. langsung saja nih ya teman-teman. Untuk yang pertama dapat kita lihat di sini. Pengertian dari gambar adalah berasal dari kata drawing atau to draw, yaitu suatu goresan yang tampak pada suatu permukaan tertentu, dan ini lebih tampak sebagai sesuatu yang bersifat kegarisan. Sedangkan pengertian secara khusus, apa itu menggambar, bisa dibantu dibaca. Coba siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oh yes, siapa nih? Desya, Bu, Desya. Iya, boleh. Silakan Mbak Desya Vini. Menggambar. Menggambar adalah kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Ya, terima kasih Mbak Desya Vini. Selanjutnya, saat kita ingin menggambar, pasti ada objek yang kita gambarkan ya. Nah, objek gambar di sini terdiri dari 3, yaitu flora, fauna, dan alam benda. Untuk flora sendiri, lalu apa itu flora, fauna, dan alam benda? Di sebelah kanan sudah ada pengertian dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Coba saya ingin Mbak Lucy, coba bisa bantu membacanya. Baik, Bu. Menggambar flora yaitu pemilihan gambar tanaman atau bunga menjadi objek yang hendak digambar. Dan menggambar fauna yaitu gambar yang bertemakan hewan sebagai objek yang akan digunakan. Sedangkan menggambar alam benda yaitu menggambar alam sebagai objek gambar, Bu. Nah, terima kasih Mbak Lucy. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh. Nah, di sini untuk flora saya mengambil contoh bunga. Untuk fauna saya memberikan contoh gajah, dan untuk alam benda ada botol minuman. Kemudian selanjutnya kita memasuki unsur-unsur dalam menggambar. Yang pertama ada titik. Titik merupakan bagian paling kecil dan awal untuk
membuat bentuk dalam menggambar. Nah, dalam menggambar pasti selalu diawali dengan titik ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang bersatu dan memanjang. Kemudian ada bentuk. Bentuk sendiri terbagi menjadi dua ya, yaitu bentuk geometris dan non-geometris, di mana bentuk geometris merupakan bentuk yang menggunakan ilmu ukur, dan sedangkan non-geometris yaitu bentuk yang meniru dari bentuk-bentuk alam. Nah, saya mau bertanya lagi, di sini ada yang bisa mencontohkan nggak apa saja yang termasuk benda geometris dan benda non-geometris? Coba ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Anissa ya. Ya, kalau geometris segitiga gitu ya, Bu. Persegi panjang, Ya, bagus. lingkaran. Kayak gitu, Bu. Terus yang non-geometris apa, Mbak? Coba ada yang bisa bantu saya menjawabnya untuk yang non-geometris? Wah. Daun, Bu. Daun, iya betul. Kalau untuk non-geometris, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia juga termasuk non-geometris ya kalau digambar. Selanjutnya di sini ada bidang, merupakan kumpulan garis yang dipertemukan antara ujung pangkalnya, maka akan membentuk suatu bidang. Unsur selanjutnya ada tekstur, yang dibagi menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata sendiri merupakan tekstur dari hasil penglihatan dan perabaan, dan untuk tekstur semu adalah tekstur dari hasil penglihatan dan perabaan. Nah, untuk contoh tekstur nyata seperti permukaan kain, rumput, batu, kayu, dan semua jenis unsur yang dapat diraba. Dan untuk tekstur semu, misalnya ketika seorang pelukis membuat lukisan rumput, yang hasilnya seolah rumputnya itu asli, namun sebenarnya itu merupakan sebuah kanvas ya, dan itu merupakan tekstur semu. Unsur selanjutnya ada gelap terang, yang merupakan suatu karya seni pasti memiliki intensitas cahaya. Jadi, di sini gelap terang merupakan intensitas cahaya ya, teman-teman, agar terlihat lebih indah dan menimbulkan kesan mendalam bagi yang melihatnya. Selanjutnya ada ruang, yang merupakan sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dan yang terakhir ada warna yang dibagi menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, mau tanya lagi nih Ibu, ada yang tahu apa saja yang termasuk warna primer, sekunder, dan tersier? Coba sebutkan contohnya. Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Vini, silahkan. Kalau warna primer itu warna merah, biru, sama kuning. Bagus. Terus? Terus kalau sekunder itu warna hijau, ungu, sama orange. Ya, betul. Jingga ya, Mbak? Oh ya, jingga, Bu. Kalau tersier, coba satu saja. Apa ya, Bu? Nah, ya kalau tersier, Ibu bantu menjawab ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Kalau tersier itu merupakan percampuran warna sekunder dan warna primer. Contohnya Ibu memberi satu nih di sini, yaitu warna kuning jika dicampur dengan warna hijau, maka akan menghasilkan warna kuning kehijau-hijauan. Begitu ya, Mbak Vini? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, di sini Ibu mau mengetes kalian nih tentang unsur-unsur dalam menggambar. Untuk yang pertama di sini ada titik. Nah, titik itu ada di gambar nomor 2. Nah, saya mau bertanya untuk ke-8 unsur ini. Unsur yang garis coba ada di gambar nomor berapa, teman-teman? 7.
7, Nah, Bu. pintar sekali. Iya, betul, Mbak Vini. Kemudian selanjutnya ada bentuk nomor berapa ya, teman-teman? Halo. Coba, saya mau menunjuk salah satu dari kalian ya. Mbak Rintana bisa bantu menjawab? Ayo Mbak Rintana, bisa kasih jawabannya? Wah, coba Ibu bantu jawab ya. Untuk unsur bentuk itu ada di kotak nomor 6. Nah, kemudian tekstur nih, mudah sekali. Coba ada yang bisa bantu menjawab? Nomor berapa Mbak Lucy? Iya, betul. Nomor 8 ya, teman-teman. Coba kita lihat. Bentar. Nah, kemudian untuk gelap terang, ada di nomor berapa, teman-teman? Berapa, Mbak Vini? 4 ya, Bu. Iya, nomor 4. Untuk warna nih, paling mudah. Ya, malah kepencet. Maaf. Ada di nomor 3 ya, teman-teman. Dan yang selanjutnya ada bidang. Coba nomor berapa? 5, Bu. 5. Iya, nomor 5. Pintar sekali, Mas Syahron. Dan yang terakhir nih untuk ruang. Sudah terlihat jawabannya. Coba ada yang mau bantu dengan cepat? Terakhir nih, udah kelihatan banget jawabannya. 1, Bu. Iya, udah kelihatan ya, Mbak. Nah, pintar banget ya kalian. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam menggambar yang dibagi menjadi 4, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, saya mau tanya nih, ada yang mau membaca lagi nggak? Dapat nilai loh. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rintana. Iya, Bu. Prinsip menggambar yang pertama ada komposisi, keseimbangan, proporsi, dan kesatuan. Sampingnya dibaca tidak, Bu? Semuanya, Mbak. Coba. Oh iya, Bu. Komposisi. Komposisi termasuk bentuk objek, warna objek, jenis objek, dan latar belakang objek gambar. Keseimbangan. Keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, gambar yang dihasilkan. Selanjutnya mengenai proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara objek yang satu dan objek yang lain. Yang terakhir kesatuan. Keserasian dalam mengatur tata letak dari objek gambar. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Rintana. Sama-sama, Bu. Nah, setelah tadi kita membahas unsur dan prinsip menggambar, selanjutnya ada teknik menggambar. Nah, teknik sendiri dibagi menjadi 4, yaitu teknik arsir, siluet, pointillis, dan transparan. Untuk yang pertama, teknik arsir, yaitu menciptakan ilusi bentuk, ruang, dan cahaya dalam gambar. Kemudian teknik siluet, menyajikan gambar dalam bentuk padat dari satu warna. Biasanya di sini warna yang digunakan hitam ya, anak-anak. Kemudian teknik pointillis, yaitu teknik dengan memberdayakan titik menurut pola tertentu sehingga bisa membentuk objek. Dan terakhir ada teknik transparan, yaitu teknik menggunakan media basah lainnya untuk menghasilkan objek yang terkesan tembus pandang. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat 4 gambar.
Coba kalian sebutkan mana yang menggunakan teknik arsir, siluet, pointillis, kemudian transparan. Coba ada yang bisa membedakannya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mas Zandana. Yang Untuk teknik gambar nomor arsir pertama, yang arsir, Bu. arsir. Kemudian gambar yang kedua, Yang kedua yang mana? yang bulat. Pointillis. Nah, bagus. Kemudian yang itu, yang pojok kiri bawah, apa Mas? Teknik transparan. Nah, terus yang terakhir nih, yang bentuk hewan. Apa yang terakhir ya? Apa coba? Siluet. Nah, bagus. Benar. Keempat gambar tadi merupakan contoh ya yang dihasilkan ketika kita menggambar dengan menggunakan salah satu dari keempat teknik yang kita bahas tadi. Nah, kita dalam melakukan sesuatu, contohnya kita perlu mau menghasilkan suatu karya, sudah pasti perlu menyiapkan alat dan media dalam menggambar. Di sini yang pertama ada kertas. Nah, dalam menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral. Ada putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan berwarna. Itu yang paling penting. Kemudian ada pensil. Untuk keperluan menggambar, dianjurkan menggunakan pensil berwarna hitam yang sifatnya lunak. Nah, untuk pensil sendiri ternyata itu banyak jenisnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau memaparkan sedikit ya. Untuk pensil dengan tipe H itu merupakan pensil hard. Nah, untuk HB itu half black dan B itu black. Nah, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi 3 yang ada lunak, keras, dan sedang. Yang lunak dengan tanda B, biasanya berseri 2B sampai 8B. Dan untuk yang sedang dengan tanda HB, H, 2H, atau 3H. Dan yang terakhir pensil keras ada 4H sampai 9H. Nah, ternyata baru pensil sendiri sudah banyak sekali ya macam-macamnya. Kemudian alat selanjutnya ada krayon. Untuk krayon sendiri masuknya sudah sebagai pewarna ya untuk menghasilkan kesan warna yang lembut dan cerah. Di bawahnya lagi ada spidol yang merupakan alat yang memiliki ujung yang lunak, memiliki tinta khusus yang disimpan di dalam busa. Nah, terakhir nih ada pensil warna. Sama seperti pensil sebelumnya ya, cuma bedanya di sini dia memiliki warna. Nah, pensil yang tadi hanya ada warna hitam. Nah, di sini tuh ada gambar contoh alat dan media dalam menggambar. Ada kertas gambar, pensil, krayon, spidol, dan pensil warna. Yang saya yakin di sini banyak sekali ya di sekitar kalian. Nah, jadi kalau kalian disuruh menggambar, tentu sudah tidak kesusahan lagi ya untuk menemukan alat dan medianya. Nah, saya mau bertanya, langkah pertama nih yang paling penting dan utama saat kita mau menggambar itu apa dulu yang perlu kita tentukan, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Anissa. Menentukan objek gambar. Iya, pintar sekali Mbak Anissa. Sudah makan, Mbak? Sudah. Sudah ya, pantas semangat. Nah, betul sekali. Yang pertama itu menentukan objek gambar. Tentukan objek yang akan digambar, misalnya flora, fauna, atau alam benda. Nah, yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan seperti pensil, kertas, dan menghapus. Selanjutnya, teknik. Misal linier, arsir, atau dusel, atau penggabungan dari ketiganya. Ada yang masih ingat tadi 4 teknik yang sudah kita baca? Coba yang masih ingat apa saja teknik dalam menggambar? Tadi sudah disebutkan sama Mas Zandana ya. Ada yang bisa mengulanginya enggak?
Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Yang Rintana. pertama, ya, Bu. Yang pertama ada teknik arsir. Kemudian yang kedua ada teknik pointilis. Maaf, Bapak saya bersih. Enggak Terus apa-apa, Mbak. yang ketiga ada teknik transparan dan yang keempat ada teknik siluet. Pintar sekali Mbak Rintana. Makasih Mbak Rintana. Ya, Bu. Selanjutnya setelah kita menentukan teknik nih, kita mulai membuat sketsa. Nah, sketsa sendiri merupakan perancangan dasar gambar menggunakan garis-garis bantu yang tipis. Dan selanjutnya kita melakukan pewarnaan. Nah, dapat memilih teknik untuk menghasilkan gelap terang. Nah, yang paling utama nih, kita juga harus memperhatikan latar belakang. Nah, agar gambar kita semakin bagus, latar belakang juga sebaiknya kita kasih warna ya teman-teman. Nah, untuk terakhir nih, yaitu finishing. Finishing merupakan proses memaksimalkan hasil karya kita. Nah, di sini ada contoh menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di sini ada contoh tahap-tahap menggambar pohon pinus yang dapat kalian lakukan atau tiru dengan mudah karena di sini sudah disampaikan urutan-urutannya dari mulai garis tunggal sampai garis mendetail. Pohon di sini termasuk jenis flora ya teman-teman. Nah, untuk di bawahnya ada ikan. Nah, kalau ikan itu termasuk jenis fauna. Setelah tadi flora dan fauna, ada alam benda. Contoh alam benda di sini ada botol ya, botol dan gelas. Nah, sebagai bekal kalian selanjutnya untuk melakukan proses berkarya, saya akan menyampaikan beberapa contoh mengenai karakteristik dan keunikan dari objek yang dapat kita gambar sebagai objek untuk menggambar. Yang pertama, untuk bunga sepatu sebagai objek flora, merak sebagai fauna, dan sepeda ontel untuk alam benda. Untuk bunga sepatu, keunikannya yaitu daunnya yang bulat, warnanya yang terang mencolok, memiliki kelopak dan mahkota bunga, kemudian yang terakhir tangkai putik yang menjuntai keluar. Kemudian untuk burung merak, bulunya itu indah ya teman-teman, kemudian memiliki jambul yang panjang. Bulunya yang berwarna hijau mengkilat, dan yang terakhir pola di ekor seperti bentuk mata ya, ada bentuk matanya di ekornya. Nah, yang terakhir ada sepeda ontel, mempunyai apa coba? Mempunyai lampu, rantai, posisi duduknya yang tegak, dan terdapat dinamo di bagian roda depan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Seharusnya sudah cukup jelas ya ini. Ini cukup mudah loh harusnya. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Atau saya menyampaikan terlalu cepat atau gimana? Cukup, Bu, cukup. Cukup ya. Cukup, Bu. Bagus. Sudah jelas, Bu. Bagus, kalian pintar ya. Mengikuti dengan baik ternyata. Hebat-hebat. Nah, di sini ada video mengenai teknik dalam menggambar. Silahkan kalian cermati ya. Nggak ada suaranya ya, Bu. Oh. Apakah sudah terdengar? Belum, Bu. Belum ya? Bentar. Kita lanjutkan gitu ya. Nah, langsung saja kita lewati di sini saja ya, teman-teman.
Nah, setelah kalian melihat video tadi, semoga dapat menambah pemahaman kalian ya mengenai cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebagai lanjutan, untuk menambah pemahaman kalian, saya akan memberikan pertanyaan. Nah, silakan kalian jawab ya. Untuk yang pertama, menggambar merupakan salah satu karya seni rupa 2 dimensi yang terdiri dari unsur-unsur seni rupa kecuali, coba ada yang bisa bantu? Bu. Silahkan sebutkan nama kalian ya. Ayo, tadi siapa? Anissa, Bu. Iya, silahkan Mbak Anissa. Jawabannya apa, Mbak? Dek, Bu, keindahan. Bagus. Nah, bagus Mbak. Untuk yang selanjutnya nih, beberapa hal di bawah ini yang tidak perlu kita perhatikan ketika kita sedang menggambar flora, yaitu apa coba? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Lucy. A. Gerakannya. Bagus Mbak Lucy. Nah, lanjut ya. Ketika kita sampai pada tahap pewarnaan objek gambar, maka tua mudanya warna atau gelap terangnya warna kita sesuaikan dengan apa coba? Mas Zandana mau menjawab? Bu. Iya, Iya, Bu. bagus. Arah cahaya ya, Mas. Nah, selanjutnya nih, penggambaran objek yang memberikan kesan seimbang merupakan bagian dari komposisi. Apa coba jawabannya? A, Bu. Iya, benar sekali, Mbak Vini. Nah, ini nih, coba yang belum menjawab, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang terbuat dari teknik arsir yaitu, coba Mas Fahri bisa bantu menjawab. Mas Fahri. Iya, Bu. Coba mana Mas yang merupakan teknik arsir? Yang A. Ya, bagus sekali. Nah, terakhir nih. Hal yang pertama kita lakukan sebelum menggambar adalah, coba Mas Komar bisa bantu menjawab. Apakah Mas Komar ada? Coba yang lain bisa bantu menjawab. Yang A, Bu. Mengamati objek, Bu. Nah, pintar sekali. Kalian pintar-pintar ya ternyata ya. Wah, bagus sekali nih. Rupanya sudah pintar ya untuk mempelajari materi tadi berarti ya. Jadi kalian sudah siap nih ya untuk mengerjakan tugas yang akan saya kasih. Nah, coba bisa kalian cermati di sini. Kalian saya minta membuat gambar dengan tema memilih salah satu flora, fauna, dan alam benda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dikerjakan di kertas A3, dilakukan berdasarkan pengamatan langsung ya terhadap objek yang mau kalian gambar. Kemudian jangan lupa diwarnai, dan yang terpenting nih, perhatikan juga kesan gelap terangnya ya teman-teman. Untuk pengumpulannya sendiri minggu depan. Nah, nanti saya akan kirimkan melalui link Google Drive ya, melalui WhatsApp group, link Google Drive untuk pengumpulannya. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, saya kira cukup ya, teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Cukup, Bu. Wah, cukup. Udah pintar berarti ya, teman-teman. Nah, Iya, Bu. bagus. Sekian ya berarti dari saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jangan lupa ya materinya kalian ulang lagi biar kalian tambah pintar. Yang udah pintar semakin pintar.
Dan tentunya nggak lupa ya dengan tugas yang saya kasih. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama. Makasih, Bu Vina. Sama-sama. Nah, saya mau absen dulu ya. Saya ambil gambar kalian. Baik, Bu. Nah, silakan kalian bisa meninggalkan ruang. Siapa tahu kalian ada kelas lagi.